Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita berjumpa kembali di pembelajaran sejarah kebudayaan Islam ya. Yang mana pada hari ini bagi kalian merupakan pertemuan pertama ya untuk pelajaran sejarah kebudayaan Islam, karena kalian sebagai siswa baru di MTS Tarbiyahul Islamiyah ini. Mudah-mudahan kalian senang ya, dan penuh semangat untuk mengikuti pelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak Guru di kesempatan kali ini. Sebelumnya, Bapak ingin bertanya, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada hari ini? Oke, masih tetap semangat ya. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, mari kita berdoa dengan membacakan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar di bab 1 ya. Untuk pelajaran kelas 7 sejarah kebudayaan Islam, yaitu di bab Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam ya. Sebagaimana dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 107 dikatakan, yang berbunyi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam ya. Dan untuk materi kali ini, karena di materi Nabi Muhammad SAW ini ada beberapa materi ya. Di antaranya ada pra-Islam, kemudian ada lagi dakwah Nabi Muhammad di Mekah, dan dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Dan kali ini kita akan belajar tentang adab pra-Islam. Nah, tapi sebelum kita lanjut ya ke materi adab pra-Islam, apa ingin bertanya kepada kalian ya, yang tahu ya, angkat tangannya ya, apa itu sejarah? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan sejarah kebudayaan Islam? Yang ketiga, apa manfaat mempelajari sejarah kebudayaan Islam? Kemudian, apa tujuan mempelajari sejarah Islam? Ya. Sejarah adalah peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang berkaitan dengan berbagai proses kehidupan manusia dan dipelajari di masa kini untuk diambil pelajaran. Itu artinya sejarah ya. Terus, kemudian apa itu sejarah kebudayaan Islam? Sejarah kebudayaan Islam adalah keseluruhan aktivitas manusia muslim dan hasilnya yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, dan istiadat, dan kemampuan lain yang didapat. Itu ya arti sejarah kebudayaan Islam. Kemudian, apa manfaat mempelajari sejarah Islam? Yang pertama, agar memahami sejarah kebudayaan Islam. Jadi kita tuh manfaatnya adalah, yang pertama adalah manfaat dari mempelajari sejarah kebudayaan Islam yang adalah agar memahami sejarah kebudayaan Islam itu sendiri. Yang kedua, agar tumbuh dan berkembang kecintaan terhadap kebudayaan Islam. Yang ketiga, agar semangat keislaman terus berkibar. Yang terakhir adalah agar sejarah Islam lebih luas. Itu manfaat dari mempelajari sejarah Islam. Berkaitan dengan berbagai. Terus, apa tujuan pembelajarannya? Maksudnya, apa tujuan mempelajari sejarah Islam ini? Tujuan mempelajari sejarah Islam atau tujuan mempelajari sejarah kebudayaan Islam
antara lain adalah untuk mengenalkan kebudayaan Islam. Terus yang kedua untuk menanamkan kecintaan terhadap budaya Islam. Yang ketiga, mengobarkan semangat keislaman. Nah, yang terakhir, untuk mensiarkan Islam melalui kebudayaannya. Itu ya, itu yang dimaksud dengan apa tujuan mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Nah, jadi kita harus paham apa itu sejarah itu sendiri. Kalau sejarah itu umum ya, ada sejarah Indonesia, sejarah dunia dan sebagainya. Terus yang lebih detail lagi apa yang maksud dengan sejarah kebudayaan Islam dan manfaat mempelajari ke sejarah kebudayaan Islam itu apa dan tujuan mempelajari sejarah kebudayaan Islam itu apa. Ya, jadi udah ya. Terus tujuan pembelajaran pada kali ini adalah satu, peserta didik menjelaskan misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Yang kedua, menganalisis kondisi masyarakat Makkah sebelum Islam dari segi kepercayaan, politik, ekonomi, sosial dengan baik. Coba perhatikan gambar ini. Untuk gambar satu, kira-kira gambar apa? Adik-adik? Nah, untuk gambar satu ini adalah gambar berhala ya. Nanti kita akan bahas ya. Ini tentu berhubungan dengan materi yang sedang kita pelajari. Yang kedua adalah gambar atau foto berhala di sekeliling Makkah. Yang ketiga, gambar unta sedang berjalan ya. Ini apa maksudnya? Apa hubungannya dengan pelajaran yang kita pelajari sekarang? Yang ketiga, yang keempat ini gambar seperti sedang perang ya. Saya mengamati gambar ini, bagaimana pendapat kalian? Nih, kita lanjut aja ya. Jadi bangsa Arab sebelum Islam ini adalah maksudnya jadi periode di mana Islam sebelum datang ke Arab kan ya. Dan pada masa ini dikenal dengan nama zaman apa? Adik-adik, zaman jahili, ya, atau zaman bodoh. Yang maksud di sini jahiliyah di sini adalah bukan mereka berarti bodoh secara intelektual, ya. Tapi mereka bodoh karena memiliki perilaku yang buruk dari aspek kepercayaan atau aspek agama. Terus aspek apa lagi? Aspek sosial, aspek ekonomi. Ya, ini yang disebut dengan zaman jahiliyah yang berhubungan dengan, untuk kalian pahami bahwa yang dimaksud jahiliyah di sini adalah bukan berarti mereka itu bodoh dari dari keintelektualan mereka ya, tapi bodoh dari keimanan ya, yang paling penting dari keimanan yang paling apa namanya yang paling disebutkan di sini ya. Kemudian bangsa Arab sebelum Islam dibagi menjadi beberapa bagian ya. Ada kondisi kepercayaannya ya. Yang kedua kondisi sosial, yang ketiga kondisi ekonomi, yang keempat kondisi politik. Nah, sekarang kita bahas tentang bangsa Arab itu dulu ya, sebelum datang Rasul itu masih menyembah
Allah, atau mereka masih apa, beragama tauhid gitu kan ya, masih menggunakan ajaran tauhid. Pertanyaannya, mengapa mereka pindah menjadi penyembah berhala? Kemudian siapa yang membawa agama tauhid waktu itu? Jadi adik-adik sekalian, pada awalnya ya, maka itu penganut agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan diteruskan oleh Nabi Ismail. Ya, nih perlu kita pahami bahwa sebelum mereka menyembah berhala, ya, sebelum mereka menyembah berhala, bahwa mereka itu dulunya itu sebagai apa namanya, penyembah Allah Subhanahu Wa Taala, atau juga mereka beragama atau mempunyai ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Pertanyaannya, kenapa mereka bisa dari bagaimana awalnya? Nah, ini awalnya mengapa mereka menyimpang dari agama itu? Ya, jadi pada awalnya ya, seorang pembesar Mekah yang bernama Amir bin Lu'ay, aku jadi membawa berhala Hubal, Lata, Uja dan Mana dari Syria, ya, dari Syria. Kemudian Amir bin Lu'ay mempelajari bagaimana cara mereka beribadah, ya, beribadah menggunakan berhala itu. Kemudian si Amir bin Lu'ay ini, ya, Amir bin Lu'ay ini diberi berhala yang bernama Hubal sebagai pemimpin berhala dari Lata, Uja dan Mana dari Syam. Ya. Kemudian si berhala itu dibawalah ke Mekah dan akhirnya menyebar ke seluruh Arab. Terus selain mereka menyembah berhala, apakah ada agama-agama lain di masa itu? Ya, ada ya, agamanya antara lain Yahudi, Nasrani, Majusi, Sabi dan Majin dan Malaikat. Itu gambaran singkat mengenai kondisi kepercayaan di masa pra-Islam. Kemudian kondisi sosialnya, ya, bagaimana kondisi sosial di masa ada pra-Islam. Nah, kondisi sosial itu dalam arti kondisi kemasyarakatannya, di mana itu kan pelaku masyarakatnya pada waktu itu. Nah, ini dibagi dua ya, ada yang positifnya dan juga ada yang negatifnya. Gitu ya. Yang positif diantaranya adalah mereka itu sebagai penyair. Ya. Jadi mereka apa namanya, suka berlomba syair ya di pasar Ukas itu ya. Di pasar Ukas itu bukan hanya tempat jual beli aja, tapi pada waktu itu digunakan sebagai ajang pertunjukan syair gitu ya. Terus positif, mereka itu kuat-kuat ya, di masyarakat Arab itu kuat, dan juga mereka cinta kebebasan. Yang ketiga, masyarakat Arab itu hormat akan harga diri dan martabatnya, dan mereka akan membela habis-habisan suku mereka. Yang keempat, hidupnya sederhana. Ya. Terus yang terakhir ini, mereka itu sangat menghormati tamu ya. Ya, bentar ya. Sangat menghormati tamu. Kemudian, kalau ada yang positifnya, tentu ada yang negatifnya. Jadi sifat-sifat yang positif itu
terkikis dengan ini, ya, perilaku negatifnya atau perilaku jahiliyahnya. Ini yang disebut jahiliyahnya. Mereka itu masih minum khamr. Jadi minum khamr itu bukan hanya minum bukan hanya minum aja, tapi sampai mabuk-mabukan. Ya. Terus mereka berjudi. Kemudian selain berjudi mereka juga melakukan praktek perbudakan. Jadi ada apa? Mereka berbuat semena-mena terhadap budak mereka, bahkan ada yang sampai dibunuh. Yang keempat ya, mereka itu menganggap rendah sekali terhadap perempuan. Bahkan mereka mengubur bayi perempuan secara hidup-hidup. Karena apa? Karena katanya anak perempuan itu pembawa sial, gitu kan. Jadi pada waktu itu kalau anak perempuan itu nggak bisa diajak berperang. Gitu. Itu merupakan salah satu kondisi sosial, ya. Jadi kondisi sosial ada yang positif dan juga ada yang negatif, ya. Kemudian yang ketiga adalah kondisi ekonominya, ya. Kondisi ekonomi. Jadi kondisi ekonomi ini adalah dibagi menjadi tiga ya, ada perdagangan, pertanian, dan peternakan. Ya, ada pertanian, ada perdagangan, pertanian, dan peternakan. Nah, kemudian mereka juga mempraktikkan riba. Ya, ini. Terus yang jadi pertanyaan, yang apa namanya, yang memberi pekerjaan perdagangan itu dari Arab sebelah mana? Nah ini ya. Jadi Arab itu ada Arab pedalaman dan juga Arab perkotaan. Ya, ini yang kebanyakan yang tinggal di Arab perdagangan di perkotaan ini, kita mata adalah berdagang. Terus bagaimana dengan kondisi Arab di pedalaman? Ya, seperti kita ketahui bahwa Arab pedalaman itu rata-rata mereka melakukan apa namanya kerjanya secara nomaden gitu kan. Nomaden itu istilahnya berpindah-pindah. Maksudnya apa? Berpindah-pindah. Alasannya apa? Alasannya adalah untuk mencari apa namanya rumput ya, karena mereka mempunyai peternakan ya. Ketika misal musim hujan atau apa gitu kan, mereka mencari ke daerah-daerah atau ke daerah yang lahannya subur. Terus yang pertanian ya, pertanian ini bagi apa namanya orang Arab yang tinggal di daerah yang subur. Nih, ya. Jadi kondisi ekonominya terbagi jadi tiga, ada mereka itu melakukan perdagangan, ya mata pencariannya pertanian dan peternakan. Kemudian mereka juga mempraktikkan riba. Terus bagaimana lihat dari segi politiknya ya. Dari segi politik pada waktu itu di Arab ada eh, tiga kekuatan besar ya. Ada tiga kekuatan besar. Itu ada kekaisaran Bizantium, ada kekaisaran Persia, dan dinasti Himyar. Ya. Dan Mas Hadroh ya, penduduk kota atau Al-Hadoro ya, dan juga penduduk pedalaman ya, yang disebutkan nomaden itu ya. Kembali kekuatan besar itu ada tiga itu yang tadi itu apa? Ada Bizantium, Kaisaran Persia, dan dinasti Himyar. Ya. Terus Kaisaran Bizantium itu di mana? Ya, itu beribu kotanya, maksudnya Bizantium ini adalah kekaisaran
Romawi Timur ya, beribu kota di Konstantinopel ya. Jadi Konstantinopel itu merupakan Kaisar Bizantium ya. Yang kedua Persia. Persia. Persia adalah ibu kotanya adalah Al-Madanain ya, Al-Madanain. Di koordinat. Bisa Bapak ulangi bahwa eh, kondisi politik di Arab itu ada tiga kekuatan besar, ada Kaisar Bizantium, Kaisar Persia, dan dinasti Hindia. Ya. Kemudian ada persaingan antara agama Yahudi dan Nasrani dan Zoroaster. Kemudian interaksi Arab dengan Bizantium dan Persia. Kemudian mereka juga sangat gemar berperang dan sering terjadi perang antar suku. Itu ya. Terus semasa ada Islam itu banyak kerajaan-kerajaan yang ada di Jazirah Arab. Yang pertama adalah kerajaan Kindah ya. Itu pada 480 sampai 529 sebelum Masehi. Yang kedua kerajaan Ma'in dan kerajaan Khotban 1200 sampai 700 sebelum Masehi. Yang ketiga kerajaan Sabah. Nah, ini kerajaan Sabah ya. Itu pada waktu kisah di Nabi Sulaiman itu ya. Kerajaan Sabah. Itu 955 sampai dengan 115. Yang keempat kerajaan Himyar, kelima kerajaan Iroh, kerajaan Gasan dan Izal. Gitu ya. Nah, kemudian pada waktu itu di Mekah itu ya ada 10 jabatan tinggi yang dibagikan pada suku Quraisy. Ya. Apa aja? Yang pertama jabatan disebut juga jabatan Hizabah, artinya penjaga kunci Ka'bah. Yang kedua Shikoyah, artinya penjaga mata air Jam-Jam. Yang ketiga Diyat, ya, kuasaan hakim sipil dan kriminal. Yang ke Shifaroh, ya, kuasa usaha negara atau duta. Yang kelima Liwa, jabatan ketentaraan. Yang keempat, yang keenam atau F, Ilfado, ngurus pajak bagi fakir miskin. Yang ke berapa ini? Ketujuh, Nadwah atau jabatan ketua dewan. Yang ke-8 Khairman, pengurus balai musyawarah. Yang ke-9 Khazinah, jabatan administrasi keuangan. Yang ke-10 Azrim, penjaga panah ramal untuk mengerti pendapat para dewa. Ini ya, ini merupakan 10 jabatan tertinggi ya yang ada di Mekah ya, yang berhubungan dengan Ka'bah. Ya. Kemudian nah, setelah mempelajari pelajaran ini ya, tentu ada ibroh, ada pembelajaran yang harus kita pahami. Yang pertama, kita itu harus menjauhkan dari perbuatan syirik. Ya. Yang kedua, kemudian kita juga tidak melanggar norma sosial dan agama. Nah, ini ya ibrohnya. Yang seterusnya setelah ini kita harus giat bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup. Ini ya, harus tetap semangat kita ini ya. Jadi ibrah daripada bangsa Arab dari kondisi sosial tadi bahwa mereka itu rajin ya, giat bekerja. Kemudian untuk mengembangkan intelektual sesuai norma agama. Jadi kita juga harus mengembangkan intelektual kita. Ya, artinya kita harus giat mencari ilmu dan mengembangkan ilmu yang kita dapat gitu kan ya. Jadi ilmu yang kita dapat harus diamalkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Ya. Yang setelah itu kita harus toleransi. Yang terakhir kita tentang mempelajari pelajaran agama apa sejarah dan Islam ini, kita jadi mengetahui berbagai macam budayaan Islam. Ya. Mungkin untuk pelajaran hari ini
sampaikan sampai di sini ya. Jadi kalau misalkan ada yang tidak mengerti, ya, bisa tulis di kolom komentar ya, atau juga bisa mengulang video ini ya, diulang-ulang lagi ya, diulang lagi, terus di apa namanya, di play lagi ya videonya. Mungkin ini yang kita bahas di pagi hari ini ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan menjadikan pelajaran ini sebagai ibroh ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan ya. Dan kalian harus tetap semangat dalam mempelajari sejarah budaya Islam. Dan pesan Bapak, baca materi yang akan Bapak sampaikan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.